Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kita semua sholawat berserta salam, semoga dipacurkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Baik, sekilas saya sampaikan wayang pandang SMPN 2 Dharma Raja sekisar tahun 2022. Nama saya Nandang SPD MMPD, jabatan sebagai Kepala Sekolah Unit Kerja SMPN 2 Dharma Raja. Mulai saya bekerja di sekolah ini yaitu sejak tanggal 15 September 2021 dengan SK Bupati nomor 98 tahun 2021. Sesuai dengan tugas yang telah diemban bahwa penugasan guru sebagai kepala sekolah SMP maupun di lingkungan SD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumedang. Dengan bergulirnya waktu, kronologi jabatan saya sebagai kepala sekolah diawali sejak 12 Oktober 2015 saya ditempatkan di SMP N2 Jatigede. Kemudian 2 Februari 2017 saya dialih tugaskan ke SMPN 4 Situraja. Setelah waktu bergulir, pada 6 Desember 2019 saya dialih tugaskan ke SMPN 1 Wadok, dan kemarin 15 September 2021 saya ditugaskan di SMPN 2 Dharma Raja. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa kaitan dengan rotasi mutasi khusus untuk kepala sekolah dengan tujuan adalah agar adanya inovasi perubahan di tiap sekolah, sehingga para kepala sekolah bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya yang menganut kepada 3 kompetensi, yaitu yang pertama mengembangkan manajerial, yang kedua mengembangkan kewirausahaan, dan yang ketiga supervisi kelas pada pendidik maupun kepada tenaga pendidikan. SMPN 2 Dharma Raja berdiri sejak tahun 1964 dengan nomor SK pendirian 2098C 1978. Tanggal SK izin operasional 23 April 1964 yang berlokasi di Dusun Betok, Desa Sukamenah, Jalan Raya Dharma Raja, Sumedang. Dengan bergulirnya waktu dan program pemerintah berprogram Waduk Jatigede, sehingga SMP 2 Dharma Raja terkena dampak dari proyek tersebut sehingga harus relokasi ke tempat baru. Dan tepatnya di tahun 2015 secara resmi SMPN 2 Dharma Raja berpindah tempat yang sekarang yaitu di Dusun Jalan Pataruman, Desa Neglasari, Kecamatan Dharma Raja, dan menempati lahan seluas 5.600 meter persegi. Yang namanya relokasi atau perpindahan tentunya merupakan salah satu pengaruh yang berdampak untuk pelaksanaan pembelajaran khususnya SMP 2 Dharma Raja. Akibat dari proyek tersebut, SMP 2 Dharma Raja mau tidak mau harus pindah tempat, yang pada intinya bahwa SMP 2 Dharma Raja sekarang sangatlah jauh dari jalan raya, hampir kurang lebih 1 km, sehingga merupakan salah satu tantangan buat lembaga SMP 2 Dharma Raja, terutama di dalam merekrut jumlah siswa, karena memang posisi sekolah sangat jolok dari jalan raya. Maka kami pun secara bersama-sama bekerja sama dengan para pihak lain, terutama kalangan tingkat SD, untuk terus memajukan SMP 2 Dharma Raja dengan menambah dan memberikan kepercayaan dari pihak-pihak terkait kepada SMP 2 Dharma Raja. Salah satu dampak dari relokasi bahwa dengan perpindahan lokasi SMP 2 Dharma Raja yang dulu dengan yang sekarang itu tidak maksimal
dengan pengadaan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah. Salah satu yang menjadi kendala dalam kelancaran KBM yaitu sarana prasarana yang belum memadai sesuai dengan yang diharapkan. Yang sudah ada di sini baru ada ruang kelas sebanyak 16 ruang TU, ruang prasekolah. Sementara untuk ruang guru secara resmi belum memiliki. Sekarang ruang guru menempati yang harusnya adalah ruang prasekolah, sekarang ditempati oleh guru, sehubungan ruang guru belum diberikan bantuan oleh pemerintah. Sedangkan penunjang yang lain baru memiliki satu ruangan lab IPA, kemudian ada ruang perpustakaan 2 ruang. Karena ada 2 ruang sehingga ruang perpustakaan yang satu digunakan sesuai dengan fungsinya, dan yang satunya digunakan untuk ruang penunjang, yaitu digunakan untuk ruang kesenian, ruang BP, dan yang lainnya masih memanfaatkan ruangan-ruangan yang selama ini belum dimanfaatkan untuk ruangan yang lainnya. Termasuk dalam penataan dengan sekolah pun sangat ketinggalan, karena memang pemerintah begitu mengadakan program relokasi akibat dan dampak PPKM ini tidak serta-merta memberikan sarana prasarana secara maksimal sesuai dengan kebutuhan anak didik kita. Maka insya Allah saya sejak datang di SMP 2 Amaraja dan melalui keberadaan yang telah saya evaluasi situasi kondisi di SMP 2 Amaraja, dilihat dari sarana prasarana yang ada, dilihat dari tenaga pendidikan, dilihat dari lingkungan masyarakat yang ada, termasuk warga sekolah yang ada, maka dalam rangka melaksanakan program SMP 2 Amaraja, saya menggunakan prinsip 7M, yaitu diantaranya 1. Menyatukan persepsi warga sekolah melalui obrolan baik secara orangan maupun secara berkelompok. Yang kedua, menyusun strategi kerja melalui program kerja yang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah. 3. Meningkatkan disiplin warga sesuai tupoksi masing-masing, baik di dalam kegiatan akademik maupun di kegiatan non-akademik. Yang keempat, menghormati sesama warga dengan menjunjung tinggi rasa kekeluargaan dan solidaritas. Dan yang kelima, menjalin kerjasama antar warga juga dengan pihak terkait di luar sekolah. Yang keenam, membuka hati untuk saling komunikasi, koordinasi, dan berpartisipasi di dalam semua kegiatan dan agenda sekolah yang telah disepakati bersama. Dan M yang ketujuh, mengoptimalkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap sekolah. Sebagai impian dan harapan SMPN 2 Amaraja untuk ke depan, saya sebagai kepala sekolah melalui keputusan rapat warga sekolah juga rapat orang tua dengan landasan yang dituangkan dalam bentuk visi dan misi sekolah. Maka sejak Januari 2022 kami telah memproklamirkan visi dan misi sekolah atau visi misi SMP 2 Amaraja, yaitu terwujudnya peserta didik SMP Negeri 2 Amaraja yang berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, bertakwa, rajin dan rampil melalui lingkungan sekolah yang agamis dan asri. Dan sebagai penyemangat di dalam melaksanakan tugas kami dan mengajar dari cita-cita yang telah kami tuangkan dalam bentuk visi, kami pun membuat sebuah slogan atau moto sebagai penyemangat langkah kami di sekolah, yaitu SMPN 2 Amaraja Spendura Juara. Spendura Juara, SMPN 2 Amaraja jujur, unggul, agamis, rajin, dan asri. Dan ini akan dijadikan sebagai momentum di dalam kegiatan-kegiatan penyemangat
dan kelancaran dari program-program yang akan dilaksanakan. Spendura juara, Spendura juara, Spendura juara. Sesuai dengan Permendikbud nomor 6 tahun 2018 bab 6 pasal 15 bahwa beban kepala sekolah yaitu melaksanakan tugas pokok manajerial, mengembangkan kewirausahaan dan supervisi untuk guru dan tenaga pendidikan. Maka di dalam melaksanakan tugas tersebut kami tidak lepas dari bantuan warga sekolah, khususnya para pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas MP2 Maraja ini kami dibantu oleh pendidik dan pendidikan dengan jumlah untuk pendidik sebanyak 31 orang yang terdiri dari laki-laki 9 orang, perempuan 13 orang, jumlah 22 dengan status ASN. Dan tenaga pendidik yang lainnya laki-laki 4, kemudian perempuan 5, jumlah 9, ini berstatus non ASN. Dan untuk kelancaran administrasi kami pun dibantu dengan tenaga kependidikan sebanyak 9 orang yang terdiri ASN ada 3 orang dan non ASN sebanyak 6 orang. Dan jumlah peserta didik untuk tahun pelajaran 2022-23 ini kami memiliki siswa sejumlah 459 yang terdiri dari kelas 7 140 siswa, yang kemudian kelas 8 165 siswa, dan kelas 9 154 siswa. Dari jumlah 459 ini telah kami petakan menjadi 16 tombol sesuai dengan kapasitas ruang belajar yang ada dan juga tentunya dengan jumlah pendidik yang ada. Alhamdulillah untuk para pendidik semuanya minimal sudah berpendidikan S1 dan juga ada yang sudah berpendidikan S2. Termasuk untuk tenaga pendidikan, alhamdulillah juga sudah ada yang S2, S1 yaitu sebanyak 2 orang, dan yang lainnya sedang mengikuti pendidikan kembali untuk meraih gelar atau kualifikasi S1. Izinkan aku meneteskan air mata dan menggenggam tanganmu untuk yang terakhir. Keikhlasanmu
Saya sebagai kepala sekolah tidak lepas dari 8 standar pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Alhamdulillah kami dalam rangka mengejar target kompetensi lulus ini melaksanakan pembelajaran akademik maupun non-akademik secara teoritis sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada dokumen 1 atau dokumen sekolah yang telah disahkan oleh Dinas Pendidikan Sumedang. Alhamdulillah di dalam setiap tahun kami pun telah meluluskan sejumlah siswa melalui ujian sekolah secara target 100% dan juga melanjutkan sekolah ke SLTA, baik itu ke SMA maupun ke SMK, baik itu negeri maupun swasta, baik itu di dalam daerah maupun ke luar daerah. Alhamdulillah di tahun ini, di tahun pelajaran 2021-22 ini, alhamdulillah kami bisa melanjutkan anak-anak didik kita ke jenjang lebih tinggi sebesar 97%. Ini sangat luar biasa karena pada sebelumnya hanya bisa melaksanakan anak yang melanjutkan ke sekolah masih di bawah 70%. Maka dari itu mudah-mudahan ke depan alumni atau lulusan SMP 2 Dharma Raja bisa 100% melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam rangka menciptakan anak-anak lulusan SMK SMP 2 Dharma Raja, kami pun dengan berbagai program dan kegiatan yang bisa dilaksanakan di sekolah, sehingga di dalam hasil yang diperoleh oleh anak-anak didik kami dapat memiliki minimal berkarakter yang baik, dan itu lebih kami mengacu pada pedoman kami dalam rangka menyusun dokumen 1. Dan dokumen 1 yang kami susun pada tahun ini mengacu tetap kepada 13 dan juga dalam tahap menjajaki kami pun untuk siswa kelas 1 mencoba untuk menjajaki kurikulum merdeka sesuai yang telah diimbau dan disusun oleh Kemdikbud untuk tahun ini. Yang kedua, standar isi. Dalam melaksanakan target standar kompetensi lulusan terkait dengan standar isi, Bapak Ibu guru sebelum melaksanakan pembelajaran, sebelum membuka KBM, memerlukan sebuah tupoksi dari guru, yaitu membuat persiapan administrasi pembelajaran dari mulai program tahunan, program semester, kisi-kisi, kemudian RPP dan program tindak lanjut, dan dibuatkan itu dilaksanakan secara rutin oleh Bapak Ibu guru sebelum mereka melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian di standar proses sebagaimana yang telah tadi dilaksanakan, kami melaksanakan kurikulum 13 dan juga sedikit demi sedikit menjajaki kurikulum merdeka. Untuk akademis ya, yang dilakukan di dalam pembelajaran, baik itu dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas, dengan terciptanya pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang inspiratif, pembelajaran yang interaktif, sehingga tercapai hasil belajar yang maksimal. Dan di luar itu, di luar untuk pembelajaran yang wajib, kami pun telah membuka program ekstrakurikuler yang dilaksanakan di luar jam pelajaran. Dan ini terisi penuh dari hari Senin sampai Sabtu. Di antaranya untuk hari Senin, ekskul yang diserahkan oleh sekolah yaitu bola voli dan seni tari. Dan untuk hari Selasa yaitu sepak bola dan drum band. Dan untuk hari Rabu bola voli dan paskibra. Dan untuk hari Kamis yaitu PMR dan sepak bola. Dan untuk hari Sabtu kebetulan pramuka termasuk adalah ekskul yang diwajibkan. SMP 2 Dharma Raja dalam rangka menghasilkan insan-insan bangsa yang merupakan alumni dari SMP 2 Dharma Raja, kami
beserta Bapak Ibu guru terus memacu dan menggali bakat minat anak-anak siswa yang telah berada di sekolah ini melalui berbagai kegiatan. Salah satunya yaitu kami telah membuat program budaya sekolah yang diantaranya dalam rangka membentuk karakter anak-anak didik kita menjadi insan-insan yang bertakwa dan budi luhur. Maka kami terapkan budaya sekolah diantaranya 5S: senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Dan juga dalam rangka menjaga kebersihan sekolah untuk meningkatkan sekolah yang sehat, kami pun telah membuat budaya ambil, yaitu ambil buang sampah, sehingga semua warga sekolah tidak boleh membuang sampah sembarangan dan wajib membuang sampah di tempat yang telah disiapkan. Lalu dalam menjajaki dan mengantarkan anak-anak didik kita untuk ke depan, kami pun telah membuat program pembiasaan dari mulai hari Senin sampai Sabtu. Untuk hari Senin, seperti biasa umumnya sekolah yang lain, yaitu melakukan upacara bendera. Upacara bendera ini wajib untuk semua warga sekolah, dari mulai kepala sekolah, ada guru, tenaga pendidikan, juga termasuk wajib untuk anak-anak kita. Dan tentunya melalui kegiatan upacara ini diharapkan anak memiliki jiwa, memiliki karakter, mencintai lingkungan sekolah, mencintai tanah air, dan berbagai akhlak yang bisa mengubah anak-anak menjadi anak yang baik. Untuk dari Selasa pembiasaan dilakukan adalah literasi membaca, dan juga selain literasi membaca dilanjutkan yaitu dengan pembiasaan menyanyikan lagu wajib nasional. Dan untuk hari Rabu pembiasaan dilakukan yaitu pembacaan ayatul Al-Quran, khususnya menalar surat-surat pendek dalam Al-Quran. Ini dipandu langsung oleh Bapak Ibu guru pengajar agama Islam. Dan hari Kamis dalam rangka meningkatkan kesehatan warga sekolah, maka SMP 2 Meraja membuat pembiasaan Spendura Sehat. Yang mana Spendura Sehat ini diisi dengan senam bersama antara Bapak Ibu guru, para tenaga pendidikan, dan anak-anak secara keseluruhan. Dan setelah dilakukan senam, maka di hari Kamis masih ada pembiasaan yang kedua, yaitu menyanyikan lagu daerah, terutama daerah Jawa Barat. Untuk hari Jumat pembiasaan yang dilakukan adalah keagamaan. Khusus secara rutin tiap hari Jumat pagi sebelum KBM berjalan, anak-anak diwajibkan untuk melaksanakan sholat duha bersama. Dan ini dilakukan tidak hanya untuk anak-anak, tetapi untuk semua warga sekolah bersama-sama melaksanakan ibadah sholat duha. Dan tahap selanjutnya setelah doa dan sholat duha dilanjutkan untuk minggu pertama ada tausiah langsung dari Bapak Ustadz atau Ibu Ustadz. Kemudian di Jumat yang kedua pembacaan Yasin secara dawam, dan minggu ketiga yaitu pembacaan sholawat, dan minggu keempat kembali lagi untuk pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan untuk pembiasaan di hari Sabtu yaitu gerakan cinta lingkungan sekolah. Ini kami mengawali kegiatan ini sejak detik-detik akhir COVID-19 di penghujung tahun 2021. Bertepatan dengan saya datang ke SMP 2 Meraja, pada saat itu situasi COVID masih melanda, sehingga anak-anak masih belajar di rumah. Baik ada sebagian persen telah diatur oleh Dinas Pendidikan Sumedang, yaitu 50% anak belajar di rumah dan 50% anak-anak belajar di sekolah. Melalui kebijakan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumedang dalam rangka mensiasati situasi COVID-19
agar anak tetap dan terus belajar, maka Bapak Kepala Dinas Pendidikan Sumedang, Bapak Agus Wahyudin, SPD MSI telah mengeluarkan sebuah keputusan strategi komplementer 7 metode pembelajaran berbasis holistik integratif, yaitu 1. Pembelajaran virtual, yang kedua tematik virtual, yang ketiga home visit, yang keempat pembelajaran modul atau lembar kerja siswa, yang kelima penyiaran TV atau radio, yang keenam medsos, yang ketujuh tugas berkala dan struktur. Dari 7 komplementer yang telah diberikan oleh Bapak Kepala Dinas Sumedang, maka kami pun secara fleksibel sesuai dengan situasi kondisi siswa, sesuai dengan materi pembelajaran, maka dari 7 komplementer tersebut kami padukan menjadi pembelajaran holistik integratif. Pada masa-masa ketika waktu itu ada peralihan waktu dengan bergesernya situasi COVID-19 yang semakin menurun, maka anak 50% di sekolah belajarnya dan 50% di rumah, sehingga kami pun sangat leluasa dalam rangka melaksanakan pembelajaran dengan kaitan apa yang disampaikan oleh Bapak Kadis tentang holistik integratif. Maka pada waktu itu kami beserta jajaran pendidik dan pendidikan S2 belajar membuat program dalam holistik integratif ini adalah Gerakan Cinta Lingkungan Sekolah. Gerakan Cinta Sekolah ini bertujuan dalam rangka meningkatkan semangat belajar siswa dan juga meningkatkan keterampilan siswa termasuk pengetahuan siswa, juga dalam rangka menyambut situasi keluar dari COVID-19, anak-anak besok lusa akan belajar kembali di sekolah. Maka mudah-mudahan dengan gerakan sekolah, situasi kondisi di sekolah bisa memberikan kenyamanan, ketenangan untuk anak-anak belajar secara maksimal. Di dalam kegiatan GCLS ini yang dilakukan yang pertama adalah penanaman pohon, baik pohon berupa bunga di pot bunga dan sekaligus penanaman bunga, pembuatan taman di pojok-pojok lahan sekolah yang tidak terpakai. Kemudian dalam rangka meningkatkan semangat belajar siswa, terutama di luar sekolah, maksudnya di luar kelas, saya pun dalam gerakan sekolah membenahi lapangan upacara, yaitu melalui pengecatan lapangan upacara. Dan ini dilakukan oleh semua siswa, warga sekolah secara swadaya dari siswa untuk siswa, sehingga alhamdulillah kami pun bisa membuat lapang tersebut secara kasat mata bisa meningkatkan kenyamanan anak untuk belajar. Kemudian dalam GCLS ini pun kami juga memberikan kesempatan kepada anak-anak didik dalam rangka mengekspresikan bakat minat dalam bidang seni lukis. Maka anak diberikan tugas untuk memelihara benteng melalui melukis benteng berdasarkan apa yang mereka ingat, apa yang mereka cerna, apa yang mereka bisa, dan tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu guru khususnya MAPEL Seni Budaya dan juga MAPEL yang lainnya, dan juga tidak lepas dari bimbingan para wali kelas dan para wakasek. Itu beberapa hal yang dilakukan oleh saya, dan ini dilakukan sekarang secara rutin di hari Sabtu dan melakukan pembiasaan opsi bersama dalam bentuk gerakan cinta lingkungan sekolah. Just 'cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine to show that I go home. So am I wrong for thinking that we could be something for real? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memperkenalkan lingkungan sekolah SMPN 2 Dharma Raja.
Making it last. We are what I want and I want what I already got. When you come through the room, I know that you know if you fall, I won't be there. Let's light up like the moon. Yeah, we take it off, make it even brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like. Tell me what you gonna do. Know that I want you, you know that I need. That's what I like about you. Hey, that's what I like. When you put me in the mood. Hey, that's what I like. That's what I like about you. 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 That's what I
Together forever, forever for real. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memperlihatkan karya seni siswa-siswi SMPN 2 Dharma Raja. Di sini ada karya seni kelas 9A yang berupa abstrak dan pemandangan. Di sini juga ada karya seni kelas 9B yaitu berupa tarian. Dan di sini juga ada juga ada beberapa eskul dan fasilitas yang ada di SMPN 2 Dharma Raja, seperti eskul drum band, paskibra, pramuka, tari, dan lain-lainnya.
Selanjutnya, dari apa yang telah kami lakukan, minimal selama tahun pelajaran baru ini, dari apa yang telah dibuatkan dalam bentuk program dan kesepakatan bersama melalui kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, alhamdulillah SMPN 2 Maraja di dalam event-event perlombaan selalu tampil dan ikut berpartisipasi. Alhamdulillah SMP 2 Maraja tidak terlalu ketinggalan dan mapan dan setingkat dengan sekolah-sekolah lain. Dan ini terbukti dengan sederet piala-piala yang terpampang di lorong sekolah. Itu salah satu bukti bahwa SMP 2 Maraja memiliki segudang prestasi, memiliki segudang potensi yang telah dibina dan dikembangkan oleh para pendidik dan dibantu oleh para tenaga pendidikan di SMP 2 Maraja. Itulah barangkali sekilas layar pandang SMP 2 Maraja tahun pelajaran 2022-2023. Spendura juara, Spendura juara, Spendura juara. Assalamualaikum